Kalau nggak dengar di nggak usah didengar. Nah, betul di ini. Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, aman. Posisi di rumah, Ustaz? Iya, Paman. Iya. Baik, kita sudah jam 9, Ustaz. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama bergabung melalui media Zoom untuk mengikuti ta'lim rutin kita. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu istiqomah berada di jalannya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Dwirani, semoga beliau bisa ikut bergabung bersama kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Sahidi SAG, insya Allah beliau yang akan memberikan tausiah pada kesempatan ini. Dan juga seluruh karyawan baik PTSAR ataupun Permindo. Untuk menambah keberkahan ta'lim kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholih. Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan dibukanya ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita
diberikan kesehatan, baik diri kita ataupun keluarga kita, dan semoga kita dimudahkan dalam setiap pekerjaan kita, dan semoga target dari perusahaan kita tercapai. Amin. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibimbing oleh Ustadz Sahidi SAG. Surah yang akan dibaca yaitu surah Al-Isra ayat 1 sampai 5. Silakan kepada rekan-rekan semua untuk membuka mushafnya untuk sama-sama mendengarkan, melihat mushaf Al-Quran kita. Kepada Ustadz Sahidi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Siap semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu lirriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ Innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْثًا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار.
wa kana wa'dan maf'ula. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Sahidi yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan juga bagi yang mendengarkan diberikan rahmat dan juga pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya yaitu tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Sahidi SAG dengan tema hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa safina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Hajah Duwirani. Yang saya muliakan, saya hormati semuanya, segenap karyawan, karyawati PT Sukses Abadi Raya dan Fermin. Semoga yang hadir semuanya mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan masih tetap virtual, tatap muka. Ya, Pak Oman dan segenap karyawan kita masih tatap muka. Jadi mukanya terus yang ditatap, ya. Mukanya terus yang ditatap, ya. Ala kulli hal tidak mengurangi makna pertemuan silaturahim kita walaupun masih virtual. Apalagi agenda ini agenda mulia. Yang dengan ini Allah mudah-mudahan memberikan kepada kita pemahaman agama yang mendalam. Dengan demikian Allah akan kehendaki kita sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baginya oleh Allah kebaikan, niscaya Allah memberikan kepadanya pemahaman agama Islam yang mendalam. Upaya kita untuk dikehendaki Allah paham agama Islam mendalam dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu ini. Semoga Allah ridho terhadap amal yang kita lakukan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya yang saya muliakan, tema yang diminta adalah terkait hikmah dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana
Isra wal Mi'raj ini bagian daripada salah satu mukjizat dari sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, di mana mukjizat ini unik, mukjizat ini spektakuler, yang berbeda dengan mukjizat yang lainnya. Umumnya mukjizat itu diperlihatkan di hadapan orang-orang yang menentangnya, di hadapan orang-orang yang menentang Nabi dan Rasulnya, dan menentang Islam, menentang Allah. Tapi peristiwa ini hanya ya Nabi saja, ya, sehingga sangat mungkin didustakan oleh mereka, apalagi yang jelas-jelas memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra wal Mi'raj ini adalah bagian dari mukjizat. Dan sesuatu yang kita harus ingat terus. Sering kita peringati. Ya, peringatan itu bagian daripada upaya ya, untuk kita merefresh kembali. Peristiwa yang besar ini tidak boleh kita lupakan. Ya. Dan peringatan itu diperintahkan oleh Allah. Tawadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj bukan kali ini saja. Sebelumnya mungkin sudah kita dapatkan. Mungkin di media sosial atau mungkin ada yang langsung offline pengajiannya, mungkin mendengarkan tentang peringatan ya, peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa sebagaimana Allah inginkan selalu bisa mengambil ya manfaat dari peringatan tersebut. Di antara manfaat bagi orang yang beriman mengambil peringatan adalah mengambil hikmah dari peristiwa itu. Hikmah dari peristiwa tersebut. Peristiwa apapun. Dari sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Bahkan Al-Quran sendiri ya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah 2/3-nya adalah isinya kisah sejarah. Ya. Di mana sejarah disebutkan, kisah-kisah itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dan hikmah yang bisa diambil. Kata laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kisah-kisah yang dimaksud adalah kisah yang ada sebelum terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tidak berarti hanya kisah itu saja yang terjadi. Jadi pelajaran. Kisah-kisah terjadi di alam ini, ya, itu jadi pelajaran. Baik. Apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari hikmah Isra Mi'raj itu? Yang pertama, ya, upaya untuk kita mengupgrade keimanan kita. Ya. Untuk mengupgrade keimanan. Ya. Bagaimana iman kita agar semakin bertambah. Ya. Karena peristiwa ini sekaligus bagian daripada ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang di masa Rasulullah SAW, yang mereka bahan imannya lemah, tidak lulus. Mendengar peristiwa ini, mereka kemudian murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ujian. Ujian keimanan.
Agar kita orang yang beriman semakin yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa tidak memiliki kekuatan apapun kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah. Hingga sebagaimana tadi disebutkan, mukjizat ini ya terjadi kepada diri Nabi ya, yang disaksikan hanya oleh beliau. Ya, tentunya Jibril kan ya malaikat. Ya. Artinya apa? Wafillah. Sampai ayat kita lihat yang kita baca tadi, mengawali ayat itu dengan tasbih. Ya. Kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Setiap ayat ya yang diawali dengan tasbih ya, memberikan suatu pesan penting bahwa ada perbuatan Allah yang akan menjadi penentu dari semua yang terjadi. Yang tidak bisa kita reka-reka dengan akal yang sangat terbatas. Karena kita diberikan oleh Allah akal, berbeda dengan makhluk lain, tapi akal kita sangat terbatas. Tidak bisa semuanya ya dicerna dengan akal ini. Di mana maha suci yang dimaksud Allah itu maha suci dari apa? Dari kelemahan. Maha suci dari ketidakmampuan untuk memperjalankan. Jangankan memperjalankan. Jangankan menggerakkan makhluk Allah. Ya. Jagat alam raya ini termasuk kita sebagai manusia yang sangat kecil. Coba kita berada di planet bumi. Kalau antum kita lihat Bapak Ibu, lihat planet matahari yang begitu besar. Kita lihat sebesar bola basket. Kita ada di planet bumi, berapa besar kita kira-kira? Nggak ada apa-apa. Kalau Allah kuasa menciptakan, Allah kuasa mengatur jagat raya ini dan makhluk kita sebagai orang terbaik, makhluk Allah, manusia diberikan akal. Mampu itu, apalagi memperjalankan hamba-Nya. Dan maha suci dari ketidakberdayaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peristiwa ini yang sangat luar biasa menjadikan kita mengakui sejujurnya bahwa keterbatasan akal ini menjadikan kita semakin yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang segala sesuatu diberikan kepada akalnya. Ya. Ini rasional enggak? Ini rasional enggak? Kita harus paham mana objek akal, mana objek dari iman kita. Jadi kita harus membatasi akal ini. Ketika masuk wilayah iman, ada kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini disebut peristiwa Isra.
ya. Kemudian nanti peristiwa dari Al-Aqsa dan Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu terjadi pada waktu yang sangat singkat. Imanlah yang mampu mencerna. Akal ini tidak mampu. Ya, karena sangat-sangat terbatas. Ini hal yang pertama. Yang kalau kita lihat, ya, kita diberikan oleh Allah akal, jangan sampai, nauzubillah, sampai mempertuhankan akal. Ya, nauzubillah. Tidak boleh kita segala-galanya ya mengandalkan akal, kecerdasan, kemampuan kita. Sehingga kita mengabaikan ada peran Allah di dalamnya. Dan kalau kita sadari, coba. Kalau kita coba telaah lebih dalam. Kita nih tercipta di dunia ini. Ya, kita lahir ke muka bumi ini ada peran ayah ibu kita. Ada bapak ibu, suami dan istri, ya, bekerjasama dengan baik dan sebagainya. Lahirlah kita. Tapi ada kehendak Allah. Tanpa ayah, tanpa ibu. Bisa jadi itu. Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada kehendak Allah yang tidak bisa dicerna dengan akal kita. Tanpa seorang ayah bisa lahir. Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau kita lihat, banyak isi Al-Quranul Karim. Kisah Nabi Zakaria misalnya. Lama menunggu kehadiran anak sampai rambut memutih. Fisik lemah. Istrinya divonis mandul. Tapi Allah kehendaki. Punya nama anak. Paket langsung dikasih nama Yahya. Akal tidak bisa menyampai. Disitulah ada perbuatan Allah, kekuasaan Allah yang menggerakkan. Sekitar kita alam ini sederhana, coba. Gula pasir, maaf nih, dari tebu ya. Tebu kan tumbuh di tanah ya. Tumbuh di tanah. Kemudian kok jadi manis? Kalau kita selidiki di tanah ini ada nggak pemanisnya kira-kira apa? Ada yang bisa ngambil tanah di bawah dirasain, oh tanahnya nggak manis juga. Siapa yang membuat tebu itu menjadi manis? Belum tumbuh-tumbuhan yang lain sebagian banyak. Tanpa peran Allah padahal tidak akan bisa. Ini hal-hal yang menjadikan kita selalu ya mengedepankan orang yang beriman. Ya Allah, inilah kekuasaan. Dan disebutkan dalam ayat ini pula, Isra Mi'raj sebagian daripada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua peran Allah yang menggerakkan luar biasa. Nah, kalau kita lihat air, ya, maaf kita doakan saudara-saudara kita di Banten, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, ya, diberikan kesabaran oleh Allah. Ya. Coba rumah bisa terbawa oleh air. Luar biasa, siapa yang menggerakkan air itu? Air itu makhluk Allah. Ya. Sehingga saat Al-Quran menceritakan Nabi Nuh alaihissalam memanggil putranya, ya buyana ya irkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, kemari bersama kami nak. Kamu jangan berjamaah berkelompok sama orang-orang kafir di sana, kemari. Betapa anaknya begitu pedenya bahwa saya ingin masuk naik ke gunung itu yang bisa menyelamatkan dirinya. Tapi apa kata Allah dalam Quran? Ingat, air itu adalah makhluk Allah min amrillah. Atas perintah Allah lah dia bergerak. Dengan peristiwa ini jadi pelajaran semua buat kita. Bahwa semua ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuasaan Allah. Dan Allah Maha Kuasa. Allah menggerakkan. Allah yang memperjalankan hambanya. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita. Dari Isra Mi'raj ini semakin yakin akan kekuasaan Allah.
ada ayat-ayat Allah pada skala makro ataupun mikro bahkan di diri kita. Selalu ya kita yakin itu. Allah ingatkan kata sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan anna lahumul haqq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Di ufuk bumi, ufuk penjuru dunia, dan pada diri mereka masing-masing. Pada diri kita. Sadarkah pada organ tubuh kita ada ayat-ayat Allah? Kalau organ tubuh ini tidak dikehendaki oleh Allah, sakit dan sebagainya, pasti akan kita sehat. Ya, makanya virus, ya, virus apapun, mohon maaf, ya, yang sekarang katanya penerusnya ya, mudah-mudahan sudah nggak diterusin ya, penerusnya ada, katanya ada penerus COVID-19-nya ini katanya omnya apa maknya ya kan, Omikron apa Umikron katanya. Ada om, ada umi katanya. Bagi kita ya yakin dengan virus itu ada, tapi yakin dengan kekuasaan Allah. Sampai kita diajarkan oleh sebab kata Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Nah, kita itu dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bisa datang memadorotkan pada dirinya di bumi dan di langit. Ya. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kata a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli iduka a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma. Gimana hadisnya? Ada yang masih hafal? Sering dibaca kan? A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya. Pak Oman masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Terus a'udzu bikalimatillahi tammah. Ya, aku lupa. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syarri ma khalaq. Jadi berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari makhluk yang buruk. Artinya makhluk yang membahayakan kita. Tidak ada yang membahayakan kita. Dengan apa? Berlindung kepada Allah, kalimat yang sempurna. Ini dibaca. Inilah keimanan. Peristiwa ini menjadikan kita semakin kuat keimanan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata apa itu? Yang diperjalankan adalah hambanya. Siapa yang dimaksud hambanya? Adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kata abdihi, hambanya, para ulama kita menyebutkan kata hambanya, ya, abdihi menandakan bahwa yang diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya. Jadi kata abdun, hambanya itu adalah Nabi Muhammad. Bukan mimpi, bukan ruhnya saja, tapi ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita lihat secara bahasa, coba, kan ada dalam Al-Quran kata abidun, ada kata abidun, ada kata abdun, ada kata ibadun. Kalau secara terjemahan umum terjemahannya adalah hamba. Tapi ternyata ada dua yang konotasinya negatif, ada dua yang konotasinya positif. Pertama ada kata abidun, hanya panjang. Abid. Ini. Abid maknanya adalah
dia hamba tapi penyembah yang dimaksud penyembah selain Allah, ya, berhala. Ya, contohnya menyembah berhala. Ada abidun. Nah, binya panjang. Dia menyembah berhala, tapi suatu saat lain dia menyembah Allah. Ya. Ini konotasi yang negatif. Ada abidun, ada abidun. Yang benar yang mana? Nah, inilah kata abdun. Nah, abdun inilah hamba yang mukhlis, mengkhususkan hanya Allah saja sebagai ya sesembahannya, dan penghambaan ini sempurna dengan tulus, ya, dengan apa, kamalul mahabbah, ya, wa kamalut tadallul, dengan kesempurnaan cinta yang secita-cintanya dan penghinaan diri yang sehina-hinanya. Yang kalau dalam bahasa Quran, ya, seperti pengikraran ucapan kata qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad di dalam surat apa, surat Al-An'am ayat berapa? Ada yang tahu? Surat Al-An'am ayat berapa? Kasih waktu 2 menit. Oh, nggak ada yang jawab, berarti nggak tahu apa kenapa nih, pada lupa ya. Apa saking seriusnya mendengarkan ceramah jadi pada lupa semua nih. Ya. Al-An'am ayat 162. Nah, kelamaan jawabannya udah saya jawab aja kalau begitu ya. Jadi penghambaan kepada Allah dengan tulus sedekat-dekatnya dengan menyatakan, katakan ya Nabi Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tidak ada sekutu bagi Allah, dibersih sebersih-bersihnya. Ini karena abdun. Dan itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kata ibad, nah ini kan jamak dari kata abdun, ibad. Ya, jadi juga maknanya menyembah hanya kepada Allah semata. Jamak dari kata abdun. Ada kata ibad. Ada di Al-Quran di surat Al-Furqan. Ya, ibadur Rahman. Ya kan? Apa muwasafatnya? Kriterianya apa? Ibad. Nah, ini kalau ini satu materi lagi nih Pak Oman, satu materi lagi. Nah, kalau dibahas nanti seremiknya kesampaian semua kan. Di Ibadur Rahman nanti dibahas apa sih kriterianya. Nanti ada di surah Al-Furqan ya. Nah, berarti kita sekedar tahu saja betapa yang diperjalankan adalah hambanya Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa beliau adalah manusia yang mempersembahkan ya sholat, ibadah, hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran buat kita semuanya, memang hidup sebagaimana ungkapan perjanjian kita ya, di dalam surat Fatihah sering kita baca kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Hakikat ayat ini buat kita semuanya, bahwa kita apapun yang kita lakukan aktivitas di dunia ini, mudah-mudahan bernilai dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah. Bekerja kita ibadah karena menghambakan diri kepada Allah. Karena kita diciptakan hanya satu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Itulah tujuan kita semuanya. Bekerja kita, berkeluarga kita, berinteraksi sosial kita. Apapun yang kita lakukan, ibadah sifatnya mahdoh atau ghair mahdoh, semuanya niatkan ta'abbud ilallah. Mudah-mudahan kita termasuk bisa mengambil pelajaran menjadi hamba-hamba Allah, ya, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada juga penafsiran
disebut kata di situ bukan bi Muhammadin, ya, tapi bi abdihi, bukan bi rasulihi atau yang lain, bukan bi Muhammadin. Artinya apa? Allah Allah. Ada yang menjelaskan bahwa ternyata Isra Mi'raj yang sesungguhnya itu kalau kita korelasikan dengan kondisi kita sekarang, ya, melakukan Mi'raj dalam arti ya sebagaimana dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sehingga siapapun kita sebenarnya bisa melakukan ini dalam arti kehidupan, konteks hidup kita sekarang. Ya, menjadi hamba Allah yang senantiasa dekat kepada Allah. Ya, kemudian bisa melakukan mi'raj dalam arti apa? Salat yang sebaik-baiknya. Di antara nanti hikmah dari Isra Mi'raj ada kita bahas tentang ya perintah Allah terkait dengan tentang salat. Ya. Saudaraku yang saya muliakan, ya, ini hambanya. Bukan di waktu malam. Ya. Di waktu malam, ya. Di mana makna malam? Ternyata dalam ayat ini juga mengandung makna yang bisa kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj di waktu malam terjadinya, di mana waktu malam memiliki ya berbagai banyak keutamaan. Banyak keutamaan. Waktu-waktu kita untuk taqarrub ilallah. Waktu-waktu kita untuk ya curhat, untuk menengadahkan tangan kita kepada Allah. Yang secara khusus di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan betapa ya, tidak akan ditolak doanya orang-orang yang meminta kepada Allah di sepertiga malam. Ya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada disebut afdhalus shalah ba'da faridah, ada salatul lail, ada seutama-utama salat ya, setelah salat fardu adalah salat malam. Artinya ada salatul lail, nggak ada salatul nahar di dalam hadis. Ya, salat malam. Adanya di waktu malam, ya salat malam ya di waktu malam ya. Jadi maksud adalah khusus ya yang tadinya Rasulullah SAW ya ketika turun surat Al-Muzammil, salat tahajud itu salat malam hukumnya wajib. Jadi begitu turun surat Muzammil ayat 20 ya, di situ ada perintah terkait dengan masih perjalanan Isra Mi'raj ini, perintah selama waktu itu menjadi sunnah muakkadah. Ya. Jadi malam itu memiliki banyak keutamaan. Ya, maka kita ya, jangan sia-siakan, jangan dihabiskan semuanya untuk istirahat, untuk tidur. Walaupun secara ya fitrah manusia Allah sebutkan ketika Allah sebut kata wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna al-laila libasa ya wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja gimana di situ amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda bihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Jadi malam itu untuk istirahat, untuk tidur. Ya, pakaian seperti pakaian kita. Istirahat. Tapi jangan semuanya untuk itu. Ada waktu-waktu utama yang doa mustajab, ada sholat-sholat khusus, bahkan disebut kata fatahajat, bihinafilatallah. Ya, disebut di waktu malam. Kata jabuhum manil madajid. Ya, bagaimana lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya apa? Dia menyisikan waktu malam. Ini utama-utama yang di antara hikmah makna terjadi diperjalankan di waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan hikmah berikutnya ketika disebut diperjalankan dari Masjidil Haram
ya, Masjidil Aqsa. Ya. Di mana perjalanan yang terkandung dalam ayat ini ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disebutkan betapa kedua masjid ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Masjidil Haram merupakan ya, tempat yang sangat mulia, dan Masjidil Aqsa ya, merupakan kiblat pertama dari umat Islam. Yang keduanya ternyata memberi isyarat bahwa tempat-tempat tersebut ya, sama nilainya. Yang harus wajib kita jaga keagungannya, kesuciannya. Ya. Siapa yang mencintai, siapa yang mengagungkan, siapa yang ya, kemudian memikirkan Masjidil Haram, dia pun sama harus mensucikan, harus juga menghargai, mengagungkan, memperjuangkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sehingga ya, kita ya, bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, orang yang beriman, saat melihat saudara kita yang memperjuangkan kesucian Masjidil Aqsa, kita pahami punya bukan tugas mereka saja. Kita bagian di dalamnya, tidaknya minimal kita dengan mendoakan. Minimal mendoakan. Jangan sampai muncul apatis, itu urusan umat Islam di sana. Tidak seperti itu. Tidak hanya urusan mereka orang yang dekat dengan Masjidil Aqsa. Yang disebutkan bahkan ya, linuriyahu min ayatina alladzi barakna haula, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah Allah berkahi ya sekelilingnya. Jadi keberkahan kesucian Masjidil Aqsa sekelilingnya itu bagian daripada tidak hanya tugas mereka untuk menjaganya. Kita pun punya kewajiban yang sama. Siapapun yang mengaku dirinya beriman. Jangan sampai kita bukan urusan saya. Jangan sampai masa bodoh kita. Setidaknya minimal adalah dengan doa-doa kita. Bukankah doa silatul mu'min bagian dari senjata orang-orang yang beriman. Yang kecepatannya melebihi, kalau gambaran kecepatan kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah SAW, ya, Burak disebutnya. Begitu sepatah-sepatah memandang begitu luar biasa cepat. Ya, kalau ditempuh perjalanan biasa dengan kendaraan masa lalu, ya, kendaraan masa lalu maksudnya, bukan masa sekarang. Sekarang kan ada pesawat, berbeda ya. Itu bisa bolak-balik bisa sekitar 2 bulan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya. Tapi kecepatan doa itu melebihi. Artinya luar biasa. Doa itu adalah mohon ibadah. Sumsumnya. Bagian daripada sumsumnya saripatinya ibadah. Mendoakan orang lain yang memperjuangkan Masjidil Aqsa ya saudaraku semuanya. Itu bagian daripada ya, sumsumnya ibadah. Jangan sampai kita tidak peduli. Sampai itu para ulama kita mengambil hikmah dari makna masjid ini. Ya, masjid artinya apa saudaraku? Masjid adalah tempat sujud. Ya. Di mana sujud tempat meletakkan yang paling mulia kepala kita ini. Ya. Kemudian diletakkan yang paling rendah. Serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dalam kehidupan kita dalam hikmah ya, perjalanan Rasulullah ya, minal masjid ilal masjid, agar kita umat Rasulullah Muhammad SAW hidup-hidup kita ini jangan sampai
kesibukan apapun, lupa dari tempat yang terbaik di sisi Allah di muka bumi ini. Jangan sampai lupa dengan masjid. Alhamdulillah. Masjid begitu besar, tapi nggak kelihatan. Azan kalau masih belum kedengaran sekarang suruh pada ditambah, ya, pengeras suaranya ditambahin aja, ya. Ya, setuju mungkin ya. Ya, toanya ditambahin aja gitu. Jadi nggak bisa dirisaukan dengan hal-hal yang jadi lagi viral sekarang. Perbanyak saja. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW mengambil hikmah ini, bahwa hidup ini harus terkait diri kita, selalu pemikiran kita dengan masjid. Bahasanya kita, ya, betahlah di masjid. Jangan sampai lupa dengan masjid itu tempat sujud. Jangan sampai. Bukanlah 7 golongan di antara yang kelak akan mendapat naungan Allah dikala kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Dan Allah sendiri sudah berikan legitimasi orang-orang yang senantiasa memegang masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Mendapat pengabsahan dari Allah. Masjid ini tempat terbaik di muka bumi ini. Hanya mudah-mudahan saudaraku semuanya yang saya muliakan, dengan taklim pagi ini kita mengambil hikmah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan hati kita tidak melupakan tempat yang terbaik di muka bumi ini, di masjid. Oh, musola gimana, Tad? Musola kan artinya musola apa, Pak? Musola itu tempat sholat. Nah, jadi sama musola dengan masjid, ya. Nama kadang-kadang kan tergantung tempat. Bahkan di tempat saya di kampung, sholat boleh dilanggar, Pak. Sholat bisa boleh dilanggar. Ya, Pak siapa ini yang kelihatan? Pak Iman. Pak Iman, ya. Sholat boleh dilanggar, Pak Iman, ya. Jadi sholat boleh dilanggar. Maksudnya di musola, di surau, ya. Ini terkait dengan bagaimana hikmah, ya, perjalanan Rasulullah minal masjid ilal masjid. Ya. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya. Linuriyahu min ayatina. Inilah tujuan daripada Isra, ya, wal Mi'raj, yakni Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan pada Rasulullah SAW yaitu sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada ayat-ayat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nyata bagaimana perjalanan beliau, ya. Bagaimana diperlihatkan para penghuni surga, penghuni neraka. Bagaimana terkait tamsil orang yang menggunting lidahnya dan sebagainya. Itu benar-benar diperlihatkan secara langsung. Kalau bahasa ainul yakin, sehingga benar-benar lihat dengan pandangan nyata. Kalau kita belum lihat kan dengan ilmu yakin, dengan ilmu yakin saya yakin. Tapi benar-benar sebagian dari tanda kuasa Allah, ayat-ayatnya diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik, innahu huwas sami'ul basir. Biasanya ayat-ayat terkait dengan ayat Al-Quran terkait dengan kekuasaan Allah biasanya disebut dengan apa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, biasanya. Tapi ini Allah sebut dengan apa? Ya, Allah disebut sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa makna yang terkandung di dalam ayat ini terkait dengan hikmah Isra Mi'raj? Di mana Allah
Subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah maha mendengar dan maha melihat. Betapa Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj secara perhitungan manusia, rasionalitas manusia, beliau sebelum peristiwa ini, yang kalau dilihat dalam kitab sirah disebut Amul Huzn, tahun duka cita, telah ditinggalkan istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang tercinta, dan telah ditinggalkan oleh Abu Thalib, paman yang sangat mencintai Nabi dan menjadi benteng kehormatan beliau di saat orang-orang kafir Quraisy ingin menceridai Rasulullah. Tapi begitu melihat Abu Thalib, sosok yang menjadikan penghalang untuk berbuat sesuatu, untuk menceridai, memperlakukan kepada Nabi. Rasul pun sama, tidak bertepuk sebelah tangan cintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil keduanya sekaligus dalam kasat mata perhitungan manusia, bahwa penopang dakwah, penopang perjuangan Rasulullah membawa risalah agama Allah, agama Islam itu, mereka lah punya peran besar. Istrinya yang kaya raya, konglomerawati, kalau bahasa kita ya, konglomerawati. Ada karyawan, karyawati, kalau gitu ya. Tapi bagaimana jiwa raganya, harta bendanya, begitu menikah dengan Rasulullah SAW, rela dikorbankan untuk memperjuangkan agama Allah. Yang kedua, Abu Thalib yang luar biasa juga, berpengaruh luar biasa. Yang terbukti saat kepergian keduanya menjadikan orang kafir Quraisy itu memperlakukan Rasulullah dengan perlakuan yang sangat nista. Seperti terjadi saat beliau kemudian sholat dilemparin kotoran unta. Fatimah sambil menangis membersihkan. Perlakuan yang sangat luar biasa. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah. Dan setelah itu punya harapan besar di Taif. Di Taif. Punya harapan besar di sana akan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa menerima seruan dakwah Nabi. Tapi apa yang terjadi di Taif, saudaraku yang saya muliakan? Apa yang terjadi di Taif? Ini secara perhitungan kasat mata, orang-orang Taif akan menerimanya. Tapi betapa bukan sambutan yang didapatkan. Bukan sambutan, tapi bagaimana perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat dalam sirah Nabawiyah, di mana perlakuan orang-orang Taif, perlakuan orang Taif, mereka mengerahkan penjahat dan para budak untuk mencerta dan melemparinya dengan batu, dan mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah SAW. Zaid bin Haritsah berusaha keras melindungi beliau, tapi kewalahan sehingga ia sendiri terluka pada kepalanya. Luar biasa, sampai Rasulullah berdoa panjang sekali. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya, sebagian saya kutip dalam bahasa kita, jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan. Karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Aku berlindung dari murkamu yang hendak kau turunkan kepadaku. Hanya engkau lah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga engkau berkenan. Sungguh tidak ada daya kekuatan. Dan apapun selain
dari perkenanmu ya Allah. Totalitas Rasulullah bertawakal. Sekarang kasar masa perhitungan menerima, tapi sebaliknya. Disitulah semuanya itu Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, wahai Muhammad. Sehingga saat tahun duka cita itu, ya, sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Saat kembali ke Mekah kemudian, ya, dalam riwayat di Sirah juga diceritakan, malaikat Jibril datang kemudian membersihkan, membedah dadanya, membersihkan hatinya, dikeluarkan sifat-sifat buruk yang ada. Ya. Sampai akhirnya setelah itulah Rasulullah SAW, ya, di Isra dan di Mi'rajkan. Di mana ada hikmah di dalamnya. Dakwah itu, agama Islam itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini milik Allah. Jangan kau bergantung kepada orang yang dianggap kau memiliki jasa besar kepadamu. Ya. Artinya apa? Betapa berharganya Khadijah. Berkata berharganya Abu Thalib. Tapi Allah akan menolongmu karena engkau menolong agama Allah. Allah tidak akan membiarkan. Allah pasti akan tolong orang-orang yang, ya, membawa, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperjuangkan agama Allah. Bukan hanya kamu Muhammad SAW. Itu pun terjadi bagaimana saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya yang hebat. Ketika sudah mereka di depan lautan, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, sambil mengatakan, innala mudrakun, kami kita semua. Nabi Musa, pasti kita bakal tertangkap. Habis kita. Habis, kata mereka. Tapi apa? Allah tidak akan pernah biarkan. Dengan keyakinan yang kuat pada diri Nabi Musa, bahwa kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan bisa itu terjadi. Inna ma'a Rabbi. Sayahdi. Sungguhnya Allah selalu membersamai. Allah selalu membackup perjuangan. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Kalau kok di Taif ditolak, di Mekah tidak ada yang menerima, di bumi ini tidak ada yang menerima, aku panggil kamu. Dimuliakan oleh Allah, diangkat dengan peristiwa itu. Maka dia mengatakan di bagian daripada, ya, di samping mujizat adalah rihlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi pasti kesulitan itu akan berakhir dengan diserainya adanya jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Seperti Allah sebutkan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebut. Ya. Maka sesungguhnya setiap ada kesulitan, maaf menyertai, ada kemudahan pasti. Jadi jangan pernah pesimis, apalagi orang-orang yang dia senantiasa benar ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin benar bahwa ini adalah jalan yang benar. Pasti Allah berikan kemudahan, pasti Allah akan berikan pertolongan. Ta'idullah, nasrullah akan diberikan. Ini hikmah yang ada pada makna daripada Allah pasti maha mengetahui, mendengar dan maha melihat. Apa yang terjadi pada diri hamba Allah, Rasulullah, Allah mengetahui. Begitu juga apa yang terjadi pada diri kita, siapapun kita, ya, dalam perjuangan ini ada masalah, ada sesuatu hambatan yang kita hadapi. Ya, bahkan kita sendiri, ya, hidup ini ada aja, nah, ya, namanya masalah-masalah yang kita hadapi. Optimis, setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ya,
Dan saya yakin yang hadir ini semua punya masalah ya, termasuk saya sendiri. Dari wajah-wajah punya masalah semua ya. Ya. Dari tadi terlalu semangat sampai keringetan aneh. Nah, jadi agak santai dikit gitu ya. Masalah. Ceramah kelamaan jadi masalah juga ya. Ini udah jam 10 lewat jadi masalah juga nanti ya, Pak Haryanto ya. Bisa jadi masalah juga nih. Ya Bu Olivia ya. Kalau kelamaan bisa jadi masalah ya Bu. Ya. Jadi optimis. Selama kita pada jalan Allah, kerja pun optimis, kita ada ibadah kepada Allah. Ya, insya Allah. Nama usri yusra. Maaf menyertai. Terus beriringan. Tidak jauh. Namanya menyertai itu. Dan yusrun dalam bentuk isim nakirah. Artinya apa? Buka banyak lebar. Mudah-mudahan Allah siapa. Subhanallah. Terakhir, ya, udah jam 10 lewat belum bahas puncak dari Isra Mi'raj. Udah puncak berarti selesai ceramah. Kalau belum sampai puncak belum selesai. Puncaknya adalah saat Rasulullah Mi'raj adalah perintah sholat, ya, yang tadinya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Nah, inilah ya perintah langsung yang melalui mukjizat Isra Mi'raj ini. Sering para ulama kita menyampaikan perintah sholat, perintah zakat, perintah haji turun ayat. Perintah sholat langsung Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Bukan tanpa makna. Berarti sesuatu yang teramat sangat penting ya, dalam kehidupan. Sekaligus sholat perintah ini tidak hanya perintah tapi ada feedback di dalamnya ya. Itu diantaranya untuk serta kita naik mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala dengan prosesi sholat ini. Sehingga hikmah yang terpenting ini bagaimana kita upaya untuk ya, menjaga sholat ini. Sholat bagian kata sholatul mi'rajul mu'min disebutkan. Ya, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tentunya tidak hanya bagian dari perintah menjalankan kewajiban, sekedar melakukan kewajiban, tapi dalam kita mengingat kembali hikmah Isra Mi'raj adalah mengupayakan agar sholat kita lebih baik, sholat kita berkualitas, sholat kita memiliki pengaruh pada diri kita, sholat kita ada pengaruh yang ya lebih baik dalam kehidupan sosial kita. Ya. Kenapa? Jangan sampai ya kita jatuh kepada sifatnya seperti sholatnya orang-orang yang tidak beriman. Karena orang yang beriman sudah disebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di situ kata al-mu'minun. Al-mu'minun kan berarti orang yang beriman. Di situ bukan ya yu'minun, bukan kata amanu, bukan yu'minu, bukan amanu, tapi al-mu'min. Artinya apa? Orang-orang yang beriman. Jadi suatu sifat yang beriman, sifat-sifatnya sudah melekat, ya, yang diantaranya yang dijamin orang yang beruntung, yang sukses, ya, yang panggilan itu selalu berkumandang setiap kali, ya, 5 waktu dalam sehari ini, berkumandang panggilan hayya 'alal falah yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, ya. Jadi itu sudah laku ya, mohon maaf nih, tidak bisa diganti ya, jelas ya. Ya, jadi jelas itu. Tidak bisa diperdebatkan. Dijamin itu orang yang dapat jaminan adalah orang yang sholatnya berkualitas. Ya, jangan sampai jatuh seperti yang disebutkan ya, orang-orang yang sholatnya dikatakan oleh Allah ya, disebutkan dalam Quran. Jangan sampai kita masuk kategori sholatnya yang disebutkan al-munafik. Ya. Siapa itu?
Yang tanda-tandanya seperti apa? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini ciri orang munafik. Bahasanya orang munafik itu apa? Dia hendak menipu Allah. Tapi Allah lah sesungguhnya yang menipu mereka. Dalam arti apa? Tipuan mereka menipu diri sendiri sesungguhnya. Ya. Mereka nggak sadar seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah. Nah, waspada. Cirinya apa? Berikutnya, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka kusala, males. Mohon maaf ya. Jangan sampai kita masuk orang yang malas. Berdiri, aduh. Jangan sampai. Kemudian apa? Ria. Ria. Ingin dilihat orang. Kalau dilihat orang beda nih. Sholatnya beda. Khusyuk. Kelihatan. Kalau sendirian cepet banget. Ya Allah. Kalau sendirian hitungan detik selesai. Masya. Hitungan detik gimana tuh makninahnya. Masya. Ya. Ini mohon maaf saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Orang-orang beriman, orang yang khusyuk sholatnya, berkualitas sholat. Sehingga hikmah terpenting bagaimana kita jaga sholat itu bukti iman, sekaligus kualitas iman berbanding lurus dengan tingkat kualitas sholatnya itu sendiri. Semakin tinggi kualitas iman seorang, semakin berkualitas sholat. Nah, siapa orang yang khusyuk? Nah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah yang terbaik di Isra Mi'raj ini. Ya. Masih ada waktu Pak Aman? Masih ada? Cukup, Ustaz. Oh, cukup. Yes. Tanggung ya. Tanggung yang ini tadi. Oh, Tanggung iya, satu ayat lagi. Ya, tanggung. Siap. Jadi bagaimana ya? Bagaimana tadi orang yang dijamin sukses, beruntung, ya? Itu orang al-mu'min yang sholatnya khusyuk. Siapa itu? Nah, mari kita lihat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kalau tadi di surah Al-Mu'minun kesuksesan orang yang beriman ya dijamin oleh Allah, tapi siapa dia? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nanti ayat berikutnya akan diwariskan kepada orang tersebut yang sukses itu masa depan kehidupan akhiratnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini terkait bagaimana orang yang sholatnya berkualitas terkait dengan kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Ya, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Minta sama Allah. Dengan apa? Dengan sabar. Jadi pertama ada masalah, ya kita bersabar dulu, dihadapi itu dulu. Setelah itu apa? Iringi dengan sholat. Sholat bagian daripada solusi. Ya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah, ya Allah berikan jalan keluar. Inilah sholat sesungguhnya. Tapi yang demikian dikatakan itu sesungguhnya berat. Berat itu. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau kita ada perasaan saat kita ya menghadapi masalah untuk menjalankan ibadah sholat ini terasa sesuatu yang memberatkan kita, ya berarti perlu dievaluasi diri kita. Ya, jangan sampai itu jadi beban. Seharusnya kalau ada panggilan sholat, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sesuatu yang sangat dirindukan. Tentunya begitu. Tentunya siapa yang khusyuk? Orang yang yakin bahwa dirinya akan berjumpa dengan Rob mereka. Akan berjumpa dengan Allah. Tentunya Bapak Ibu yang saya muliakan, waktunya sudah habis, ini dipaksakan benar ini. Bekerja ya Pak Oman ya. Tapi takut setengah-setengah nanti ini juga nih. Nah, jadi kalau orang mau bertemu dengan Robnya, seperti kita mau bertemu dengan orang yang hebat di depan kita. Dia orang yang sangat begitu luar biasa.
berjasa, orang yang sangat hebat. Kita persiapkan. Untuk bertemu jam 7, jam 6 kita udah siap. Pakaian juga pakaian yang bagus dan sebagainya. Kenapa? Mau bertemu orangnya. Waktunya udah disiapkan sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita? Saat-saat sholat itu adalah apakah kita segera saat ada panggilan untuk memenuhi seruan Allah untuk sholat? Itu bagian sesuatu yang dijawab dengan sikap kita semuanya. Sehingga sering saya sampaikan, ya, ketika Rasulullah mendengar seruan untuk sholat, apa kata Aisyah? Bertemu dengan Aisyah bilang apa? Faka'annahu la ya'rifuna wa la ya'rifu. Seolah-olah dia Nabi Muhammad gak kenal saya lagi. Saking begitu cepat respon terhadap perintah itu. Itulah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih dari itu semuanya. Namanya berjumpa dengan Allah pakaian yang terbaik. Makanya diseru, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya, kita semua anak Adam, saya sendiri bagian daripada keturunan, masih keturunan Nabi saya, keturunan Nabi, ya. Nabi ini, keturunan Nabi Adam maksudnya, ya, masih keturunan Nabi Adam. Ya. Kalau kemudian apa? Di setiap masuk masjid dengan pakaian yang bagus. Bertemu dengan Rabb, bertemu dengan Allah, masa pakaiannya ala qadrihi. Ya, pakaiannya ala kadarnya. Makanya ibu yang suaminya berangkat ke masjid atau ibu ya, sesuaikanlah pakaian yang baik. Ya. Bukan mahal, bukan pakaian yang mewah, bukan. Pakaian yang tentunya yang paling halal didapatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Rojiun kan kembali akan mati. Nah, orang khusyuk besok kita mau kayaknya ini jangan-jangan sholat terakhir ya Allah. Dia akan berusaha sholat yang terbaik. Ya itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dipaksakan, sudah jam 10 lewat 16 menit waktu bagian rumah saya di sini atau di rumah Bapak Ibu semuanya. Ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah sudah paham semua. Ya. Jadi memang kalau kita kisah dari hikmah ini ya akan selesai dalam waktu 1 jam, ya, dan akan selesai 1 jam nggak akan berjalan. Cuma masalahnya kita kalau sudah 1 jam lebih juga konsentrasinya udah berubah. Ya, saya lihat dari tatapan wajah Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya. Bukan begitu Bapak Ibu? Ada pertanyaan Ya, di chat Sat. Oh ada, gimana? Iya, Sat. Itu dari Bu Haryati pertanyaannya. Ustaz, kejadian-kejadian apa yang terjadi saat Isra Mi'raj? Kejadian apa yang terjadi saat peristiwa Isra Mi'raj? Nah, ini jawabannya panjang benar ini ya. Nah. Isra tadi sudah disebutkan perjalanan Nabi di waktu malam ya. Perjalanan Nabi di waktu malam. Bentar. Perjalanan Nabi di waktu malam. Jadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kejadian yang pertama sebelum berangkat tadi, ya Rasulullah dibelah dadanya oleh Jibril. Dalam riwayat disebut juga bersama Mikail, ya, dibersihkan ya, hatinya, ya, bersihkan ya, dari sifat-sifat buruk. Ya. Kemudian dalam menuju ke Masjidil Aqsa itu, Nabi singgah di namanya itu At-Thayyibah, yang sekarang disebut dengan sebentar. At-Thayyibah. Sebentar ya. Ya.
Bentar. Ya. Sebentar. Ya, Rasulullah singgah di tempat saat Nabi Musa ya berbicara langsung dengan Allah ya. Di mana? Namanya di Turisina. Ya. Masuk di Madian ya. Singgah beliau ya. Turisina di Madian, kemudian di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam ya. Bethlehem ya. Kemudian langsung ya, beliau sampai Masjidil Aqsa ya. Nah, saat sampai di Masjidil Aqsa kemudian beliau mengimami sholat ya di Masjidil Aqsa ya, dari semua para nabi yang ada. Kemudian naik di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Pertama bertemu dengan malaikat alaihi salam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Rasulullah SAW berada di itu Sidratul Muntaha. Nah, di sinilah Jibril kemudian berpisah. Tidak mampu membersamai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa saja tadi ya yang diperlihatkan, ya, yang diperlihatkan dalam peristiwa itu. Ya. Apa saja, ya? Rasul diperlihatkan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di neraka, ya. Orang yang di neraka, antaranya diperlihatkan orang yang memakan ya daging yang busuk. Alhamdulillah. Ya. Gambarkan orang yang makan daging busuk, padahal sebelahnya daging yang segar. Gambarkan ini orang yang bukan tamsil seperti orang yang alhamdulillah ya. Ada daging yang segar maksudnya yang halal, yang dibolehkan ya. Istrinya sendiri kemudian dia lebih memilih yang haram. Alhamdulillah. Ya. Ini diperlihatkan. Oh, diantaranya juga yang diperlihatkan seperti saat Nabi memilih untuk meminum susu, ya itu bagian daripada fitrah bahwa kelak umatnya juga memahami bahwa fitrah air yang halal adalah air susu, ya bukan khamr. Kemudian ada lagi digambarkan tani yang sedang bercocok tanam, kemudian memungut hasilnya dengan segera tanpa henti. Sini menanam di belakang sudah tumbuh, kemudian buah begitu cepat. Apa itu? Tamsil dari Allah karuniakan kepada manusia yang memiliki pahala yang berlipat ganda. Pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, pada orang yang suka bersedekah, ya. Pada orang-orang yang ya, senantiasa tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Ada kebaikan yang dilakukan orang lain kelak akan mengikuti kebaikan yang dia lakukan. Ya, jadi
tanpa henti luar biasa. Masuk orang-orang yang bersedekah jariah. Adapun juga yang diperlihatkan dari sebagian tanda-tanda kuasa Allah, itu ini gambaran auzubillah, manusia yang memecahkan kepalanya, dibenturkan ke batu, dibenturkan lagi, auzubillah. Ini balasan orang-orang yang berat, orang yang malas mengerjakan sholat. Ya, auzubillah min zalik. Ya. Kemudian manusia yang tadi ya sebutkan berenang. Ada manusia yang berenang di lautan darah. Auzubillah. Siapa ini? Orang-orang auzubillah ya, para pemakan riba. Ya. Itu diantaranya dari sekian banyak ya, dari yang ayat-ayat Allah, dari peristiwa yang diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu Pak Oman, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik, cukup saja. Jazakallah khairan katsira pada Ustaz Sahidi yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memberikan kita tausiah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum doa, foto-foto dulu Ustaz. Kepada Mbak Kiki kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, mohon dibuka kameranya ya. Saya mau ambil foto untuk keperluan absen. Iya, di sini ada 6 slide. Saya ambil fotonya, mohon infonya tidak digeser, biar nanti pas foto tidak japri saya nanyain kok foto saya nggak ada. Baik, saya mulai ngambil fotonya ya. 1, 2, 3, slide yang pertama. Ini slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Sudah selesai, saya kembalikan lagi ke Pak Oman. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya doa Ustaz untuk menutup kegiatan kita pada siang ini. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, dan kita tutup bersama doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita semuanya. Kita mengawali doa kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, syakirin dan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru min ba'dil jalali wa jikal karim wa azim subhanak. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qina Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mama, hayo mana? Lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas doa-doanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk ta'lim rutin kita pada siang ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.